Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamila, Prodi Teknologi Informasi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dengan tema Mobile Ethoc Networking. Langsung saja. Pendahuluan, perkembangan teknologi akhir-akhir ini berkembang cukup pesat, terutama dalam bidang teknologi jaringan nirkabel atau wireless. Tuntutan akan jaringan nirkabel atau wireless menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jaringan berkabel. Hal ini disebabkan karena akses informasi dan komunikasi yang terjadi dari waktu ke waktu, kapanpun dan dimanapun pengguna berada. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, muncul suatu teknologi pengembangan jaringan nirkabel yaitu tipe jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan wireless multi-hop yang terdiri dari kumpulan mobile node yang bersifat dinamik dan spontan. Jaringan ad hoc dapat berdiri dan bekerja tanpa harus menggunakan kabel dan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud yaitu base station berupa access point atau sarana pendukung transmisi data, dan pengembangan dari teknologi jaringan ad hoc yaitu Mobile Ethoc Network atau MANET. Mobile Ethoc Network adalah sebuah jaringan tanpa kabel yang terdiri atas mobile node yang bergerak secara acak. Node dalam jaringan ini berfungsi juga sebagai router yang bertanggung jawab untuk mencari dan menangani rute ke setiap node di dalam jaringan. Node bergerak bebas secara acak. Dengan demikian, topologi di jaringan mungkin dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Untuk mengatasi pergerakan ini, diperlukan suatu protokol routing yang digunakan untuk menentukan rute antara node agar setiap node dapat berkomunikasi dan bertukar informasi. Setiap node dilengkapi dengan transmitter dan receiver wireless menggunakan antena atau sejenisnya yang bersifat omnidirectional atau broadcast highly directional point-to-point, memungkinkan untuk diarahkan atau dikombinasikan dari beberapa hal tersebut. Omnidirectional maksudnya adalah gelombang radio dipancarkan ke segala arah oleh perangkat transmitter wireless, sedangkan highly directional adalah gelombang yang dipancarkan ke satu arah tertentu. Setiap node dilengkapi dengan transmitter dan receiver wireless menggunakan antena atau sejenisnya yang bersifat omnidirectional atau broadcast highly directional atau point-to-point, dan di sini Mobile Ethoc Network memiliki kelebihan antara lain tidak memerlukan dukungan infrastruktur sehingga mudah diimplementasikan dan sangat berguna ketika infrastruktur tidak ada ataupun tidak berfungsi lagi. Dan yang kedua, mobile node yang selalu bergerak dapat mengakses informasi secara real time ketika berhubungan dengan mobile node lain, sehingga pertukaran data dan pengambilan keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang ketiga, fleksibel terhadap suatu keperluan tertentu karena jaringan ini memang bersifat sementara. Yang keempat, dapat dikonfigurasi dalam beragam topologi baik untuk jumlah user kecil hingga besar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Paket loss akan terjadi bila transmisi mengalami kesalahan atau error. Yang kedua, seringkali terjadi disconnection karena tidak selalu berada dalam area cakupan atau network area. Yang ketiga, bandwidth, komunikasi terbatas. Yang keempat, lifetime, baterai yang singkat. Karakteristik magnet berdasarkan dokumen Request for Comment menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik dari Mobile Ethoc Network. Di sana dijelaskan bahwa magnet terdiri dari mobile platform seperti router dan perangkat wireless. Dalam hal ini disebut dengan node yang bebas berpindah-pindah kemana saja. Node tersebut bisa aja berada di pesawat, kapal, mobil, dan di mana saja. Mobile Ethoc Network juga memiliki beberapa karakteristik yang lebih menonjol. Antara lain,
Topologi yang dinamis. Node pada magnet memiliki sifat yang dinamis, yaitu dapat berpindah-pindah kemana saja. Maka, topologi jaringan yang bentuknya adalah loncatan antara hop ke hop dapat berubah secara tidak terpola dan terjadi secara terus-menerus tanpa ada ketetapan waktu untuk berpindah. Bisa saja di dalam topologi tersebut terdiri dari node yang terhubung ke banyak hop lainnya, sehingga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap susunan topologi jaringan. Yang B, otonomi. Setiap node pada magnet berperan sebagai end user sekaligus sebagai router yang menghitung sendiri route path yang selanjutnya akan dipilih. Yang C, keterbatasan bandwidth. Link pada jaringan wireless cenderung memiliki kapasitas yang rendah jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Jadi, kapasitas yang keluar untuk komunikasi wireless juga cenderung lebih kecil dari kapasitas maksimum transmisi. Efek yang terjadi pada jaringan yang berkapasitas rendah adalah congestion atau kemacetan. Yang D, keterbatasan energi. Semua node pada magnet bersifat mobile, sehingga sangat dipastikan node tersebut menggunakan tenaga baterai untuk beroperasi, sehingga perlu perancangan untuk optimalisasi energi. Yang E, keterbatasan kemasan. Keterbatasan keamanan. Jaringan wireless cenderung lebih rentan terhadap keamanan daripada jaringan berkabel. Kegiatan pencurian, eavesdropping, spoofing, dan denial of service harus lebih diperhatikan. Oke, kita lanjut. Teknologi jaringan wireless. Wireless berarti tanpa kabel. Simpelnya adalah tanpa kabel, yakni sebuah teknologi komunikasi yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media yang digunakan. Contohnya, remote control, mouse wireless, IRDA, Bluetooth. Teknologi jaringan diantaranya adalah personal area network. IRDA menggunakan sinar, Bluetooth menggunakan frekuensi radio, local area network atau wireless LAN, WLAN atau Wi-Fi. MAN Metropolitan Area Network, contohnya WiMAX. WAN Wide Area Network, contohnya GSM. Topologi jaringan terdiri dari dua jenis, yaitu topologi ad hoc dan yang kedua topologi infrastruktur. Nah, dari sini kita bisa ngeliat sendiri ya gambarnya. Topologi ad hoc. Dalam topologi ad hoc, komputer yang terhubung melalui wireless tidak menggunakan perantara atau disebut sebagai koneksi peer-to-peer, di mana koneksi jaringan dilakukan secara langsung antara komputer atau laptop. Dan yang kedua, jaringan wireless ad hoc dapat juga dikatakan sebagai desentralisasi jaringan wireless. Yang ketiga, jaringan ad hoc merupakan bentuk komunikasi jaringan wireless yang paling sederhana. Lanjut, topologi ad hoc 2. Pada jaringan ad hoc, router dapat dengan bebas melakukan organisasi jaringan yang berakibat topologi akan berubah dengan cepat dan sulit untuk diprediksi. Dengan fitur ini, jaringan ad hoc mengalami beberapa tantangan antara lain 1. Multi-hop 2. Mobility 3. Kombinasi jaringan yang besar dengan berbagai peralatan yang berbeda 4. Keterbatasan konsumsi baterai. Yang kelima adalah bandwidth. Topologi ad hoc 3. Jaringan ad hoc juga memerlukan protokol routing karena setiap mode memerlukan pertukaran data. Beberapa dengan jaringan infrastruktur, jaringan ad hoc tidak membutuhkan sebuah wireless LAN untuk menghubungkan masing-masing komputer dan topologi jaringan yang terbentuk adalah jaringan mesh. Oke, kita lanjut. Topologi ad hoc 4. Berikut adalah beberapa keuntungan dari sebuah jaringan wireless ad hoc. 1. Jaringan wireless ad hoc sangat sederhana dalam menstupnya. Tancapkan adapter wireless kepada laptop atau komputer, konfigur software-nya, dan kita sudah bisa melakukan komunikasi antar laptop. Dan yang kedua, jaringan ad hoc adalah murah karena Anda tidak memerlukan sebuah wireless access point. Yang ketiga, jaringan ad hoc adalah cepat. Rate through-nya antar adapter 2 kali lebih cepat daripada menggunakan wireless access point dalam topologi infrastruktur. Topologi infrastruktur, konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat.
Wireless LAN memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Dengan adanya SSID maka wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur. Gambar di bawah ini terlihat bahwa beberapa komputer dihubungkan oleh satu wireless LAN. Di sini topologi yang terbentuk adalah topologi star. Lanjut, topologi infrastruktur 2. Anda bisa memperluas jangkauan jaringan wireless dengan menambahkan sebuah access point seperti DAP 2590, Air Primaire, dari D-Line atau DWL 7700, Outdoor Access Point. Jaringan wireless yang menggunakan wireless access point merupakan jaringan dengan topologi infrastruktur. Nah, di sini kita bisa melihat gambar teknologi jaringan wireless. Topologi infrastruktur 3. Dengan jaringan topologi infrastruktur memungkinkan Anda untuk 1. Terhubung kepada jaringan kabel LAN. Sebuah wireless access point memungkinkan Anda memperluas jaringan LAN Anda dengan kemampuan koneksi secara wireless. Komputer pada jaringan kabel dan komputer dengan koneksi wireless bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Hal ini yang menjadi kekuatan utama dari topologi wireless infrastruktur. Dan yang kedua, memperluas jangkauan wireless dengan cara meletakkan sebuah wireless access point di antara dua wireless access point di antara dua wireless adapter, memperpanjang jangkauan menjadi 2 kali lipat. Topologi infrastruktur 4. Menggunakan kemampuan roaming. Jika menggunakan beberapa wireless access point, sepertinya hal dalam sebuah kantor yang besar atau rumah yang sangat luas, user bisa melakukan roaming antara dua sel access point yang saling terikat, tanpa harus kehilangan koneksi kepada jaringan walau melompat dari satu access point. Dengan kemampuan roaming seperti ini disebut WDS atau Wireless Distribution System. Dengan infrastruktur topologi, maka kita bisa berbagi sambungan internet. Mungkin perangkat yang sangat praktis untuk berbagi sambungan internet broadband dari sambungan ADSL adalah wireless modem router, yaitu wireless router atau gateway. Kabel atau nirkabel. 1. Wired, menggunakan kabel. Jaringan yang medianya penghubungnya menggunakan kabel, yaitu mempunyai kelebihan. Kelebihannya yaitu relatif murah, setting lebih mudah, tingkat keamanan relatif tinggi. Kekurangannya, instalasi yang kurang terencana bisa terlihat acak-acakan dikarenakan kabel yang tidak tertata kurang fleksibel jika ada ekspansi. Yang kedua, wireless tanpa menggunakan kabel. Jaringan yang medianya penghubungannya tidak menggunakan atau sedikit kabel, kelebihannya ialah instalasi bisa lebih rapi, untuk ekspansi relatif lebih mudah. Kekurangannya, mahal, memerlukan keahlian ekstra untuk manajemennya, masih bisa dibajak atau disusupi. Dan di sini saya akan menjelaskan protokol routing proaktif. Pada protokol proaktif ini bekerja dengan cara mendistribusikan routing table ke seluruh jaringan. Jadi masing-masing node mempunyai routing table yang lengkap. Dalam artian sebuah node akan mengetahui semua rute ke node lain yang berada dalam jaringan tersebut. Saat melakukan maintenance, terdapat informasi routing selalu routing table dan melakukan up to date secara berkala sesuai dengan perubahan topologi. Namun metode proaktif ini jika diimplementasikan maka akan menyebabkan konsumsi bandwidth yang besar dikarenakan semua node melakukan broadcast routing table ke semua node. Beberapa contoh protokol proaktif yaitu 1. Better approach to mobile ad hoc networking. Kedua, ORSR atau yang disebut Optimized Line State Routing Protocol. Yang C, DZ-DIV Destination Sequenced Distance Vector. Yang D, HSR Hertzial State Routing Protocol. E, WAR Witness ID Routing. Protokol routing reaktif melakukan proses pencarian node tujuan dengan cara on demand, yang berarti
Proses pencarian rute hanya dilakukan ketika node sumber membutuhkan komunikasi dengan node tujuan. Jadi, routing table yang dimiliki oleh sebuah node berisi informasi rute node tujuan saja, namun pada protokol ini akan membangun koneksi apabila node membutuhkan rute dalam mentransmisikan dan menerima paket data. Akan tetapi membutuhkan waktu yang lebih besar daripada routing protokol proaktif. Maka metode ini tidak membutuhkan konsumsi bandwidth yang terlalu besar dan meminimalis sumber daya baterai. Protokol routing hybrid. Protokol routing hybrid adalah metode penggabungan kedua protokol antara routing proaktif dan reaktif. Bentuk jalur routing ini dapat berubah secara signifikan karena mobilitas node dalam jaringan ad hoc. Jalan yang dibentuk adalah bukan optimal. Perubahan bentuk dapat dimanfaatkan untuk menurunkan jalur routing yang lebih baik jika kita dapat menghindari signifikan overhead proses penemuan rute tambahan. Dalam protokol routing DZDV, sequence number dihasilkan oleh setiap node dalam jaringan yang setiap kali mengirimkan pesan dan terjadinya perubahan dalam jaringan. Hal ini dapat disebabkan karena update secara periodik oleh masing-masing node di mana setiap node akan mengirimkan pesan secara periodik. Jika terdapat node yang bergerak sehingga node tetangga akan mengirimkan pesan ditandai dengan nilai sequence number yang baru. Dengan metode routing di SDV, setiap node memelihara sebuah table forwarding dan menyebarkan table routing ke node tetangga. Table routing tersebut memuat informasi sebagai berikut: alamat node tujuan, jumlah hop yang diperlukan untuk mencapai node tujuan, sequence number dari informasi yang diterima, install time. Table routing akan diperbarui secara periodik dengan tujuan untuk menyesuaikan jika terjadi perubahan topologi jaringan, ada node yang bergerak atau berpindah tempat, dan untuk memelihara konsistensi dari table routing yang sudah ada. Sequence number yang baru akan dihasilkan oleh setiap node jika terjadi pembaruan table routing. Jika table routing sudah diperbarui, maka akan dipilih rute untuk mencapai node tujuan dengan kriteria sebagai berikut. A. Table routing dengan nilai sequence number yang terbaru akan terpilih. Sequence number terbaru ditandai dengan nilai sequence number yang lebih besar dari yang sebelumnya. B. Jika dihasilkan sequence number yang sama, maka dilihat nilai metriknya, dan nilai metrik yang paling kecil akan dipilih. Setiap node akan mempunyai sebuah forwarding label yang berisi informasi pada table routing dan informasi lain seperti install time. Install time akan berisi interval waktu yang diperlukan untuk mendapatkan table routing dari node tujuan. Jika install time bernilai besar, maka hal tersebut mengidentifikasikan adanya link yang terputus antara node asal dan node tujuan. Install time dijadikan dasar keputusan untuk menghapus rute tertentu yang terputus dengan node asal. Dengan penggunaan DZDV, maka penghapusan suatu rute tersebut akan jarang sekali dilakukan, namun install time tetap digunakan untuk memonitoring rute-rute yang terputus dengan node asal dan mengambil langkah yang diperlukan bila hal tersebut terjadi. Link yang terputus akan ditandai dengan nilai metrik yang tak terhingga, dan node asal akan mengeluarkan sequence number ganjil untuk node tujuan tersebut. Sequence number ganjil tersebut akan disebarkan ke node-node lain sehingga semua node dalam jaringan tersebut mengetahui bahwa ada link yang terputus untuk node tujuan dengan sequence number ganjil tersebut. Looping dalam jaringan DZDV dapat dihindari dengan penggunaan sequence number, di mana setiap node untuk setiap perubahan dalam jaringan akan menghasilkan sequence number baru. Jadi, node lain akan mengetahui kejadian yang baru melalui nilai sequence number. Semakin besar nilai sequence number, maka pesan yang diterima semakin baru. Sequence number yang lebih kecil menandakan bahwa kejadian tersebut sudah tidak up to date. Oke, kita lanjut. Kesulitan pemasangan sistem wireless harus mengikuti kaidah line of sight atau loss. Nah, di sini ini adalah cara-cara pemasangan sistem wireless. Kita harus mengikuti kaidah line of sight. Dan ini contoh loss dalam beberapa kondisi di lapangan.
ada line of sight atau loss, atau near line of sight atau end loss, atau non line of sight atau end loss. Ya, seperti ini. Jadi tidak mudah ya. Peranti wireless LAN banyak dipakai di berbagai kota di Indonesia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti ini contohnya, penggabungan kabel-kabel untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kita lanjut. Sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan dan data antara dua atau lebih titik komputer, protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Info lebih jelasnya bisa langsung lihat di link bawah ini. IP address. Nah, ini IP address-nya Google, Facebook. Nah, ini best praktik keamanan. Saya mau menjelaskan sedikit tentang DSR ya. DSR, Dynamic Source Routing. Dynamic Source Routing adalah protokol routing yang efisien dan sederhana dirancang khusus untuk digunakan dalam multi-hop, jaringan nirkabel atau mobile. Jaringan sudah mengatur konfigurasi diri sendiri, tidak membutuhkan jaringan infrastruktur dan administrasi antara node tidak secara langsung dalam transmisi nirkabel sebagai berbagai satu sama lain. Semua routing ditentukan secara otomatis dan dipelihara oleh routing protokol Dynamic Source Routing atau DSR karena jumlah atau urutan antara hop yang diperlukan untuk mencapai tujuan dapat berubah setiap saat. Dynamic Source Routing memungkinkan node secara dinamis menemukan sumber rute di beberapa jaringan hop dalam jaringan ad hoc. Mekanisme protokol DSR adalah dalam melakukan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan memerlukan waktu cukup lama melalui proses route discovery dan route maintenance. Pada route discovery terdapat dua kegiatan RRAQ dan RRAP, sedangkan route maintenance mendeteksi adanya perubahan topologi. Jika kemudian terjadi router error, akan melakukan route discovery ulang. Dalam DSR, pengaturan rute menurut sumber, identitas semua kode node intermediate dimasukkan dalam header paket. Ketika node sumber harus mengirimkan paket ke tujuan yang tidak dilihat dalam algoritma penentuan rute yang dipesan, maka ia mengawali proses penemuan rute untuk mencari rute atau beberapa rute menggunakan teknik broadcast. Setelah menemukan rute-rute yang diperlukan, sumber akan memulai mentransmisikan paket data dengan menggunakan rute yang ditemukan. Flooding merupakan bentuk dari broadcast tersebut. Di dalam flooding, permintaan rute tetap berlangsung hingga time to live atau TTL bidang mencapai 0 atau seluruh jaringan terhubung. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.